yang tidak memiliki bahu, tidak cukup lebar sehingga dapat membahayakan pengguna, drainase tidak direncanakan dengan baik, konstruksi dan perawatan yang tidak dilakukan dengan baik sehingga banyak kerusakan yang dapat mengakibatkan kecelakaan ya. Pemasangan rambu dan makanya tidak dilakukan dengan baik juga terjadi ya. Ini salah satu gimmick ini ya, teknis di jalan, akhirnya markanya juga ngikutin. Terus yang berikutnya adalah jaringan jalan untuk kendaraan. Nah, ini juga masalah ya. Jaringan jalan terutama di kawasan perkotaan itu tidak memiliki konsep jaringan yang memadai, yang mengakibatkan pemilihan rute menuju suatu kawasan itu terbatas, sehingga beban jalan-jalan tertentu itu menjadi semakin padat. Hal ini diperparah dengan jumlah kendaraan yang sangat tinggi. Sebagai contoh tuh panjang jalan untuk setiap kendaraan di Jakarta itu hanya mencapai 1,17 meter. Sehingga kalau kendaraan disusun bumper to bumper tidak akan mencukupi panjang jalan yang ada di DKI Jakarta. Dan kalau menggunakan kriteria lainnya yaitu panjang jalan per kapita hanya 0,88 meter. Jadi angka yang kecil kalau dibandingkan dengan kota lain di dunia ya, yang angkanya berkisar sampai 2,5 meter per kapita atau kota-kota di Amerika Utara bahkan sampai 5 meter per kapita. Berikutnya adalah terkait dengan pedestrian ya, itu jalan untuk pejalan kaki. Jadi fasilitas pejalan kaki itu umumnya tidak mendapat perhatian yang cukup oleh pemerintah daerah ya, jadi perlu kita pahami dan kita sudah sangat tahu ya, di mana perilaku-perilaku kendaraan bermotor biasanya naik-naik ke trotoar gitu ya, untuk bisa dapat akses cepat memakan hak-hak pejalan kaki gitu ya. Nah, sehingga, banyak pengguna yang berkebutuhan khusus, baik yang menggunakan kursi roda maupun yang penderita yang buta. Nah, keadaan ini diperparah lagi oleh pedagang kaki lima, biasanya juga berjualan di trotoar ya, ataupun digunakan untuk kendaraan parkir. Permasalahan lain yang berkaitan dengan pejalan kaki adalah kurangnya fasilitas penyeberangan yang dikendalikan di daerah pusat kota, ataupun ketika patuhan pemakai kendaraan bermotor untuk tidak memberikan prioritas bagi pejalan kaki. Terkait dengan kepatuhannya pengendara ya. Nah, kita lanjut ke tata ruang yang tidak terkendali. Salah satu permasalahannya juga ini, permasalahan lainnya yang besar adalah tata ruang yang tidak terkendali ya, mengakibatkan berbagai permasalahan, di antaranya jalan yang tidak teratur, terutama di kawasan pemukiman dan terkadang di daerah yang kumuh ya, di gang-gang biasanya ada sedemikian sempitnya sehingga bisa terjadi kebakaran atau sulit untuk dimasuki pemadam kebakaran ya. Nah, ini salah satu contoh potret di Jakarta ya, itu bisa bayangkan bisa motor masuk tuh di sebelah kiri ada motor. Sambil itu kan adalah pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi ya. Jadi, tren pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di DKI ini bisa sampai di tahun 2012 tuh 9,52%, di 2022 menurun, bahkan di tahun 2018 bisa sampai 18,61%, kenaikannya. Sementara pertumbuhan ruas jalan di DKI itu menurut Kementerian PUPR cuma 0,01%. Jadi bayangkan mobilnya bertambah, tapi jalannya tidak bertambah gitu. Jadi pertumbuhan unit kendaraan itu, pribadi itu sangat tinggi antara 8 sampai 13% setahun. Yang pada akhirnya digunakan, di jalan sehingga beban jaringan jalan menjadi semakin berat. Nah, tingkat pemilikan kendaraan di kota-kota besar sudah mencapai angka 300-an kendaraan per 1.000 orang. Jadi satu angka yang sangat tinggi, pemilikan kendaraan pribadi ini didominasi oleh sepeda motor biasanya dengan pangsa hampir sebesar 80%. Angka pemilikan kendaraan yang tinggi ini, pada gilirannya mengakibatkan permasalahan parkir yang cukup serius ya, dengan seringnya dilakukan pelanggaran-pelanggaran parkir. Berikutnya adalah masalah pelayanan angkutan umum ya. Kita tahu bahwa, eee, angkutan umum tidak memadai, mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Nah, permasalahannya pelayanan angkutan umum yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di kawasan perkotaan, di antaranya adalah pertama, biasanya ada trayek tertentu yang jumlah bus yang melayani angkutan tidak mencukupi ya, khususnya pada saat permintaan puncak, di peak hour tuh pada trayek lainnya terkadang kadang-kadang sangat melebihi kebutuhan sehingga pada gilirannya untuk mempertahankan operator itu menelantarkan kualitas pelayanannya sendiri. Lalu juga ukuran kendaraan, tidak sesuai dengan permintaan yang ada. Di banyak kota tuh pelayanan angkutan koridor utama tuh dengan permintaan yang tinggi dilayani dengan angkutan umum ukuran kecil ya, kapasitasnya hanya berkisar 10 orang. Nah, kualitas angkutan yang sangat tinggi tidak memadai, jadwal yang tidak teratur, fasilitas pemerintahan yang tidak memadai, tetap bocor, tidak dilengkapi dengan informasi jaringan angkutan umum yang melewati permintaan tersebut, maka akhirnya tidak dilengkapi dengan jadwal yang baik, akhirnya memberikan masyarakat dengan option yang tidak ada, berarti harus menggunakan kendaraan pribadi, seperti itu ya.
Wah, motor akhirnya pertumbuhan kendaraan pribadi pun menjadi tinggi. Jadi semua permasalahan ini sebenarnya saling terkait ya. Nah, bagaimana dengan pelanggaran lalu lintas? Kalau di pelanggaran lalu lintas itu ada beberapa hal ya, ada terkait dengan batas kecepatan, di persimpangan, biasanya seperti tadi yang disampaikan di video awal ya, simpang prioritas atau belakang prioritas, lawan arah, jalur khusus atau kelengkapan keselamatan ini juga. Nah, batas kecepatan, biasanya tingginya pelanggaran terhadap batas kecepatan tuh seolah-olah tidak ada batasan kecepatan ya, yang diberlakukan hal-hal ini terutama menjadi masalah pada jalan yang lalu lintasnya sangat sepi, misalnya, gitu. Nah, di persimpangan ini biasanya tingginya pelanggaran pada persimpangan yang dikendalikan lampu lalu lintas, khususnya di daerah pinggiran kota ya, sering terjadi ya. Pelanggaran lain yang juga terjadi ya, pengemudi tetap masuk persimpangan pada saat lampu sudah berubah menjadi merah, dan kadang bila lalu lintas di depannya macet, pengemudi akan menghambat lalu lintas yang mendapatkan lampu hijau dan akhirnya persimpangan akan terkunci, biasanya seperti itu ya. Nah, seperti ini nih kalau di bundaran ya, dia bisa jadi lock ya, tidak berjalannya aturan penggunaan persimpangan atau prioritas atau bundaran lalu lintas, pada gilirannya mengakibatkan persimpangan terkunci ini ya. Jadi memang pengertian masyarakat tentang hak menggunakan persimpangan itu masih sangat rendah ya, terutama pada persimpangan yang dilengkapi dengan, rambu beri kesempatan ataupun rambu stop. Jadi maju terus saja, jadi akhirnya kita lihat video ini. Ya, terlihat deadlock ya di video ini. Nah, hal berikutnya yang menjadi concern adalah lawan arah. Biasanya pelanggaran jalur yang dilakukan oleh pengguna jalan itu, menggunakan jalur rawan pada jalan yang dipisah dengan median ya, ataupun jalan satu arah. Pelanggaran ini terutama dilakukan oleh pengguna sepeda motor biasanya. Nah, seperti terlihat ini, dia menggunakan lajur lain ya, lajur rawan arah, namun secara masif. Jadi kadang-kadang yang benar jadi ikut salah gitu. Nah, jalur khusus, seperti kita tahu bahwa seperti di jalur khusus bis ya di Transjakarta banyak dibangun, namun tetap aja terjadi pelanggaran ya. Jadi kadang-kadang, mereka seharusnya menyeberang atau, pindah dari jalur gitu, padahal sebenarnya ini sudah jalur khusus untuk busway. Yang berikutnya adalah kelengkapan keselamatan. Nah, ini juga penting. Jadi biasanya pelanggaran, tertib keselamatan seperti helm dan sabuk keselamatan itu cenderung masih tinggi, terutama di kawasan pinggiran kota ya. Nah, kita lihat ya video. Menjadi kota dengan peringkat ke-29 termacet di dunia pada tahun 2023. Lantas apakah Jakarta dapat berbenah hingga terbebas dari kemacetan? Lembaga pemeringkat lalu lintas kota dunia, TomTom International PV menempatkan indeks kemacetan Jakarta menjadi peringkat 29 pada tahun 2023 dari 389 kota di dunia. Dengan peringkat saat ini, rata-rata waktu tempuh untuk perjalanan per 10 km di Jakarta ditempuh dengan waktu 22 menit 40 detik.
Salah satu hal yang membuat peringkat kemacetan di Jakarta meningkat adalah jumlah kendaraan yang terus naik di Jakarta setiap tahun. Berdasarkan data yang didapatkan dari Korlantas Polri, pada tahun 2020, jumlah kendaraan yang meliputi mobil, motor, truk, dan bus adalah sebesar 24.266.996 unit. Lalu pada tahun 2021 meningkat menjadi 25.263.077 unit. Dan pada tahun 2022, jumlah kendaraan meningkat kembali hingga mencapai 26.370.535 unit. Wah, sangat ya lumayan parah, Mas. Bisa juga karena banyak kendaraan, karena sudah ya karena sekarang kan jalan ibaratnya saking banyaknya kendaraan, motor segala macam, jadi akibatnya menumpuk kan begitu. Untuk transportasi umum sebenarnya bagus, cuma ya itulah karena keadaan udah ada mobil jadi bingung Mas saya. Menurut saya sih normal-normal aja ya, Pak. Soalnya kan ya tiap hari ke gini terus gitu loh, motor. Alasannya apa, Mbak? Iya, karena kan, motor ya jadi nggak terlalu rasa macetnya gitu loh, Pak. Kecuali mobil mungkin. Tapi karena saya pakai motor jadinya menurut saya normal-normal aja sih macetnya di Jakarta. Sejumlah upaya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta pun telah dilakukan, seperti penerapan ganjil genap, kontraflow di jalan tol, penambahan armada transportasi umum, membangun jalan layang atau underpass, dan lain sebagainya. Namun hal ini belum mampu menekan angka kemacetan di Jakarta. Kemacetan ini tidak bisa diselesaikan dengan satu solusi. Mungkin jalan berbayar langsung diterapkan, parkir juga harus mahal misalnya, ganjil genap juga harus efektif, penegakan hukum lalu lintas di jalanan juga harus berdiri. Jadi tidak bisa satu-satu. Menurut saya memang solusi kemacetan itu seperti di Jakarta harus komprehensif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menargetkan pada tahun 2030 nanti 60% masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta yang sudah menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai dari tahun ke tahun. Reza Siregar, Baramaestro, Jakarta. Oke, kita absen dulu ya sebelum saya lanjutkan slide-nya. Silahkan di-scan barcode-nya, teman-teman. Nanti yang nggak bisa scan saya panggil juga. Silahkan, yang bisa scan tolong scan dulu ya.
Oke, saya panggil yang belum ya. Hmm. Sekarang saya mau kenal juga, saya akan panggil ya, izin saya nanti coba, dinyalakan kameranya ya, bisa. Adi Indrianto, Hadir, Pak. Mas Adi, salam kenal Mas, Baik, Pak. dari mana asalnya? Saya domisili di Saya izin Jakarta, sambil Pak. merokok ya. Iya, Pak. Dari Saya mana, Mas? domisili di Jakarta, Pak, tapi sekarang lagi tugas di luar kota, Pak, di Samarinda, Pak. Kalau di Samarinda, Iya, Pak. berarti kerja di dunia konstruksi juga? Iya, Pak, di kontraktor, Pak. Kontraktor ya? Iya, Pak. Gimana Mas ngelihat kemacetan di Samarinda? Udah macet juga? Mas Relatif lancar sih, Pak, lo di sini, Pak. Ah, Relatif lancar. lancar ya? Iya, Pak. Nggak macet ya? Nggak Di balik begitu macet sih, Pak. Ya, Pak. Kalau di Balikpapan? Di Balikpapan juga nggak begitu sih, Pak. Waktu itu pernah ke sana juga nggak terlalu crowded. Karena memang pertumbuhan kendaraannya masih mencukupi lah gitu ya? Betul, Tidak Pak. seberapa besar ya? Oke. Iya, Pak. Baik, makasih Mas Adi, salam kenal Baik, ya. Pak. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Berikutnya Mas Akbar Syahputra. Baik, Pak. Mas Akbar, salam kenal Mas, dari mana Mas? Boleh diperkenalkan diri lah. Kenalkan, Pak, nama saya Akbar Syahputra. Ya. Saya asli Cilegon, Banten, Pak. Oh, Cilegon. Dulu dari mana? Sekolah D3-nya di mana? Atau dari D3 dulu kan ya? Iya, Pak, dari D3 kami gas Balongan saya, Pak. Oke. Gimana kalau di sana? Macet? Permasalahan lalu lintasnya apa biasanya? Kalau saya di Tambang sih, Pak, jadi tidak ada kemacetan, Pak. Di saya Tambang saya, Pak. Di mana tugas? Di Muara Tewe, Pak, Kalimantan Tengah. Ketemu macet jadi ya? Iya, Pak, ketemu macet, Pak. Makasih Mas Akbar. Salam kenal. Berikutnya Mas Baik, Aldo. Pak, salam kenal juga, Pak. Ya. Berikutnya Mas Aldo Fariska Alber. Ada Mas Aldo? Selamat malam Pak Selamat Pandi. malam Mas Aldo. Silakan perkenalkan diri Mas. Saya asalnya dari kota Tangerang, Pak. Tangerang. Kerja di Tangerang juga. Oke. Wow. Gimana kondisi lalu lintas di sana? Macet pasti Tangerang ya? Iya, jam-jam tertentu sih pasti macet, Pak. Kalau di sini udah mulai kayak Jakarta zaman dulu ya, jadi jam sibuk mulai padat, tapi kalau siang kosong gitu. Ini kalau jam pagi-pagi sekali atau sore-sore sekali sekitar 6:30, jam 6, 6:30 itu macet pasti, Pak. Berarti di jam-jam sibuk ya biasanya ya? Iya betul, jam sibuk. Oke. Terima kasih Mas Aldo. Nah, Iya Pak, sama-sama Pak. saya lanjutkan ini ada beberapa nama yang belum. Mungkin nanti yang lainnya saya akan ajak ngobrol di pertemuan berikutnya ya. Saya akan absen untuk ini. Mas Ashraf Kusuma Jaya, ada? Iya, Pak, hadir, Pak. Hadir Mas Ashraf, oke. Mas Ashraf, kita coba skip dulu nanti saya nanya-nanyanya setelah absen ya, atau di pertemuan berikutnya ya.